Ini kita sekarang sedang kita akan menyampaikan tentang fungsi dan bagaimana pH meter bekerja. Ini kita menggunakan pH meter manual. Kenapa? Karena pH meter manual berdasarkan pengalaman dia lebih reliable, lebih bisa diandalkan untuk di lapangan. Saya tidak menyarankan penggunaan pH meter digital untuk kegiatan berkebun atau bertani, karena pH meter digital harus sering-sering kalibrasi dan kemudian lebih mudah error. Makanya saya menyarankan pakai pH meter yang manual. Nah, ini kita pakai pH meter tipe untuk berkebun ya, untuk hobis, bukan tipe industri karena beda spesifikasinya, beda, harganya pun beda. Kalau yang seperti ini murah, sekitar 130 sampai 150 ribu. Tipe paku. Nah, di sini kita ada istilahnya tembaga, sama ada kuningan, sama ada tembaga. Nah, ini nanti yang akan kemudian digunakan untuk mengukur pH tanah. Jadi ketika menggunakan, semuanya harus masuk, semua lempengan logam ini. Nah, ini skalanya dari 3 sampai 7 sampai 8. Kalau 3 di bawah 7 itu pH-nya berarti asam. Kalau di atas 7 itu berarti pH-nya adalah basa. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan langsung coba praktekkan untuk di tanah ya, cara mengukurnya. Kenapa mengukur pH tanah itu penting? Karena pH tanah ini indikator kesuburan tanah secara kimia. Kaitannya dengan beberapa hal. Yang pertama, pH tanah yang ideal untuk tanaman yang banyak dibudidayakan manusia itu kisaran antara 5,5 atau 6 sampai 7 ya. Naik turun dikit masih oke lah gitu ya. Tapi yang paling ideal adalah dari 6 sampai 7. Nah, di kisaran pH tersebut secara kimia nutrisi yang ada di tanah, baik itu nutrisi makro, NPK, magnesium, kalsium, dan sulfur atau belerang, atau nutrisi mikro seperti boron, mangan, zat besi, tembaga, zinc, dan seterusnya, itu dapat diserap dalam kondisi yang optimal. Artinya nutrisi tersebut keberadaannya dalam tanah itu dimungkinkan oleh pH yang ideal untuk kemudian tanaman menyerapnya. Nah, ketika pH tanah itu terlalu tinggi atau kondisinya basa di atas 7, atau terlalu rendah, kondisinya sangat asam di bawah 5,5, maka ketersediaan hara akan terganggu. Kemampuan tanaman untuk menyerap nutrisi akan terganggu. Nah, ketika tanah terlalu asam, maka nutrisi makro seperti NPK itu tidak dapat diserap tanaman. Ketika tanah terlalu basah, nutrisi mikro seperti zat besi, molybdenum, terus juga boron, zinc, dan seterusnya, itu juga sulit untuk diserap tanaman. Maka kondisi yang ideal adalah pH antara 6 sampai 7. Naik turun sedikit masih oke, misalnya 7,5 atau 5,5 gitu ya. Untuk mayoritas tanaman yang dibudidayakan manusia seperti golongan sawi-sawian, cabai-cabean, timun-timunan, biji-bijian. Nah, selain itu, kondisi tanah yang terlalu asam juga berisiko mempercepat atau berkembang biaknya penyakit yang berada di tanah seperti fusarium atau layu layu fusarium, atau juga busuk batang oleh bakteri, yaitu bakteri Ralstonia. Ketika pH terlalu asam, maka tanah menjadi tempat yang ideal untuk tumbuh kembang penyakit, sehingga atau bibit penyakit jamur atau bakteri, sehingga mudah menyerang tanaman. Ketika tanah terlalu asam juga, maka ketahanan tubuh tanaman itu juga akan terganggu karena kemampuan dia menyerap nutrisi terganggu, sehingga lebih mudah sakit atau terserang penyakit.